wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sakinah Nuraini Jahra dari kelompok 1. Dan di sini ada teman saya bersama Asri Septiani dan Eva Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang UMKM S-Channel UPAI, mata kuliah Seminar Akuntansi Biaya. Dosen pengampu Yusef Pria PSMA. Di sini ada profil UMKM yang mana S-Channel adalah minuman dingin yang populer di Indonesia, terutama pada musim panas. Ini terbuat dari campuran santan, gula merah cair, es serut, dan diberi tambahan butiran cendol yang terbuat dari tepung beras atau tepung tapioka. S-Channel UPAI berdiri sejak tahun 2001, telah beroperasi kurang lebih 23 tahun, 10 tahun di Cikopo, Purwakarta, dan 13 tahun menetap di Pasar Simpang Purwakarta hingga saat ini. Nama UPAI ini merupakan nama panggilan dari penjual cendol tersebut. Nah, di sini ada profil pemilik UMKM. Nama pemilik yaitu Bapak Ahmad, umur 53 tahun, pendidikan terakhir SMA Garut, tempat tinggal saat ini Pasar Ikan Simpang RT 24 RW 03 dan memiliki 5 anak. Nah, materi selanjutnya yang mana akan dipaparkan oleh Eva Latifah. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada biaya produksi yang mana ada rinciannya ya. Mungkin pertama dari modal dulu, modal investasi awal. Ada gerobak, baskom besar, kompor, gelas dan sendok, panci, centong, toples, dan termos es yang jika dijumlahkan semuanya berjumlah 5 juta rupiah. Selanjutnya ada rincian bahan baku untuk 300 porsi es cendol per hari. Nah, di sini ada rinciannya mulai dari tepung beras, tepung tapioka, gula aren, kelapa, pewarna makanan, es batu, garam, gula putih, plastik, sedotan, air galon. Nah, yang berjumlah 300.000. Nah, di sini untuk penentuan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Total harga produksi sebesar 300.000 dapat menghasilkan 300 porsi es cendol. Nah, di sini harga pokok produksi atau HPP rumusnya adalah total biaya produksi dibagi jumlah porsi HPP per porsi. Nah, di sini kan tadi total biaya produksinya itu 300.000. Terus dibagi 300.000 itu untuk 300 porsi. Jadi jumlahnya 1.000 untuk HPP per porsinya. Nah, selanjutnya untuk harga pokok penjualan rumusnya HPP per porsi ditambah HPP per porsi dikali margin keuntungan. Di sini HPP per porsinya yang tadi itu Rp 1.000 untuk per porsinya ditambah HPP per porsi 1.000 dikali 400% keuntungannya. Dan hasilnya sejumlah Rp5.000. Jadi harga pokok produksi per porsi es cendol adalah Rp1.000 dan harga pokok penjualan per porsi es cendol dengan keuntungan 400% adalah Rp5.000. Nah, di sini ada dokumentasinya ya. Dokumentasi ketika kita terjun langsung ke penjual es cendol UPAI. Oke, selanjutnya di sini ada laporan keuangan es cendol UPAI, di mana di sini ada neraca awalnya. Nama akun yang pertama yaitu kas sebesar di debit itu Rp1.000.000. Kedua, persediaan bahan baku sebesar Rp300.000 di debit. Ketiga, perlengkapan sebesar Rp700.000 di debit. Keempat, peralatan sebesar Rp3 juta
di debit. Dan di sini ada modal pemilik di kredit sebesar 5 juta rupiah. Jadi jumlah debitnya itu 5 juta dan jumlah kreditnya itu 5 juta. Dan selanjutnya di sini ada jurnal umum yang akan dijelaskan oleh Asri Septiani, kepadanya dipersilakan. Ya, langsung saja ke jurnal umum pada periode Maret 2024. Tanggal 1, pembelian pada kas sebesar 280.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000, beban transportasi pada kas sebesar 20.000. Lalu pada tanggal 2, pembelian pada kas sebesar 300.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Lalu tanggal 3 ada pembelian pada kas sebesar 250.000, perlengkapan pada kas sebesar 50.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Di tanggal 4, pembelian pada kas sebesar 300.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 5, pembelian pada kas sebesar 300.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Tanggal 6, pembelian pada kas sebesar 300.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Tanggal 7, pembelian pada kas sebesar 300.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Tanggal 8, pembelian pada kas sebesar 300.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Lalu pada tanggal 9 ada transaksi pembelian pada kas sebesar 280.000, kas pada penjualan sebesar 1.500.000, beban transportasi pada kas sebesar 20.000. Pada tanggal 10, pembelian pada kas sebesar 300.000 dan kas pada penjualan 150.000. Begitupun seterusnya sampai tanggal 30. Nah, di sini total jurnal umum sebesar Rp50.400.000. Lalu kita ke buku besar yang akan dibacakan oleh Eva Latifah. Oke, selanjutnya kita ke buku besar pada periode Maret 2024. Di sini pada kas ada saldo awal sebesar 1 juta rupiah di debit. Selanjutnya pada tanggal 1 Maret ada kas di kredit sebesar 280.000. Nah, kita jumlahkan ya, kurangi 1 juta dikurangi 280.000, hasilnya 720.000. Nah, selanjutnya masih di tanggal 1 ada kas di debit sebesar 1.500.000 rupiah. Kita jumlahkan 720.000 ditambah 1.500.000, hasilnya 2.220.000. Selanjutnya masih di tanggal 1 ada kas di kredit sebesar 20.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan kembali 2.220 dikurangi 20.000, hasilnya 2.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya di tanggal 2 ada kas di kredit sebesar
300.000, kita kurangi ya, 2.200.000 dikurangi 300.000, hasilnya 1.900.000 rupiah. Oke, masih di tanggal 2, ada kas di debit sebesar 1.500.000. Kita jumlahkan 1.900.000 ditambah 1.500.000, hasilnya 3.400.000 rupiah. Oke, sekarang di tanggal 3 bulan Maret ada kas di kredit sebesar 250.000. Kita kurangi ya, karena ini di kredit. 3.400.000 dikurangi 250, hasilnya 3.150. Nah, masih di tanggal 3 ada kas di kredit sebesar 50.000. Kita kurangi lagi, 3.150 dikurangi 50.000, hasilnya 3.100.000 rupiah. Masih di tanggal 3 ada kas di debit sebesar 1.500.000 rupiah. Kita tambahkan ya, karena ini di debit, jadi 3.100.000 ditambah 1.500.000, hasilnya 4.600.000. Oke, selanjutnya di tanggal 4 kas di kredit sebesar 300.000 rupiah, kita kurangi 4.600.000 dikurangi 300.000, hasilnya 4.300.000 rupiah. Oke, masih di tanggal 4 ada kas sebesar 1.500.000 rupiah di debit. Kita tambahkan 4.300.000 ditambah 1.500.000, hasilnya 5.800.000. Nah, dan begitu juga ke bawahnya ya. Jadi jika transaksinya atau kasnya di debit berarti ditambahkan, jika di kredit berarti dikurangi. Dan di sini untuk kas hasil akhirnya itu sebesar 34.600.000. Oke, lanjut. Setelah kas ada bahan baku. Nah, di sini bahan baku saldo awalnya itu 300.000. Nah, untuk saldo awal itu diambil dari neraca awal ya. Selanjutnya perlengkapan. Di sini untuk perlengkapan saldo awalnya 700.000 di debit. Di sini ada transaksi di tanggal 3 untuk perlengkapan, tanggal 3 Maret sebesar 50.000 di debit. Kita tambahkan ya, 700.000 ditambah 50.000, hasilnya 750.000. Di sini juga ada pada tanggal 11 Maret ada perlengkapan sebesar 50.000 di debit. Kita tambahkan lagi 750 ditambah 50.000, hasilnya 800.000. Terus pada tanggal 18 ada perlengkapan juga sebesar 50.000 di debit. Kita tambahkan 800.000 ditambah 50.000, hasilnya 850.000. Yang terakhir pada tanggal 26 Maret ada perlengkapan lagi di debit sebesar 50.000. Kita jumlahkan kembali 850.000 ditambah 50.000, hasilnya 900.000 rupiah. Oke, selanjutnya peralatan. Di sini saldo awalnya sebesar 3 juta rupiah ya, nggak ada penambahan lagi. Terus untuk modal pemilik juga saldo awalnya sebesar 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya pembelian. Di sini saldo awalnya untuk pembelian itu nggak ada ya. Langsung ke tanggal 1 ada pembelian sebesar 280.000 di debit. Kita masukkan kembali ke debit sebesar 280.000.
Terus di tanggal 2 juga ada pembelian sebesar 300.000. Di debit kita jumlahkan 280.000 ditambah 300.000, hasilnya 580.000. Selanjutnya di tanggal 3 ada pembelian sebesar 250.000. Di debit kita jumlahkan kembali 580.000 ditambah 250.000, hasilnya 830.000. Nah, dan seterusnya ya sampai bawah. Ini tinggal dijumlah-jumlahkan aja. Dengan hasil akhir pembelian itu sebesar Rp8.120.000. Selanjutnya ada penjualan. Di sini saldo awalnya nggak ada ya. Langsung saja ke tanggal 1 ada penjualan sebesar Rp1.500.000 di kredit. Terus di tanggal 2 ada penjualan juga sebesar Rp1.500.000 di kredit. Kita jumlahkan 1.500.000 ditambah 1.500.000, hasilnya 3 juta. Dan ini sampai bawah sama ya untuk penjualannya, tinggal dijumlah-jumlahkan aja. Dengan hasil akhir penjualan itu sebesar Rp42 juta. Selanjutnya beban transportasi. Di sini saldo awalnya kosong. Terus di tanggal 1 ada beban transportasi sebesar Rp20.000 di debit. Terus pada tanggal 9 ada beban transportasi di debit juga sebesar Rp20.000. Nah, kita jumlahkan ya 20.000 ditambah 20.000, hasilnya 40.000. Di sini juga ada pada tanggal 17 sebesar 20.000 di debit. Kita jumlahkan lagi 40.000 ditambah 20.000, hasilnya 60.000. Dan yang terakhir pada tanggal 24 ada juga beban transportasi sebesar 20.000. Kita jumlahkan lagi 60.000 ditambah 20.000, hasilnya 80.000. Langsung saja ke neraca saldo pada periode Maret 2024. Di sini lanjutan dari buku besar, yaitu ada kas pada debit sebesar 34.600.000. Lalu ada persediaan bahan baku di debit sebesar Rp300.000. Ada perlengkapan di debit sebesar Rp900.000. Ada peralatan di debit sebesar Rp3 juta. Lalu ada modal pemilik di kredit sebesar Rp5 juta. Ada pembelian di debit sebesar Rp8.120.000. Ada penjualan di kredit sebesar Rp42 juta. Lalu ada beban transportasi di debit sebesar Rp80.000. Total keseluruhan di debit sebesar Rp47 juta, di kredit sebesar Rp47 juta. Oke, baik. Terima kasih kepada Astrid Septiani dan Eva Latifa yang sudah menyampaikan materinya. Di sini materi terakhir yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada laporan laba rugi S Channel Ubay. Di sini ada pendapatan. Jadi pendapatan perharinya itu sebesar 1.500.000.
1.500.000 dikali 28 hari sama dengan total pendapatan per bulannya itu sebesar 42 juta rupiah. Dan di sini ada biaya, di mana biaya bahan bakunya per hari itu sebesar 300.000 rupiah dikali 28 hari, jadi total bahan baku per bulannya itu 8.400.000. Nah, 42.800.000 itu dikurangi 8.400.000, jadi laba bersihnya itu per bulan itu sebesar 33.600.000 rupiah. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.